Kisah seorang Santoso. Ringkasan pesan moral dari dialog antara Pak Daru dan dua host acara podcast religius. Selamat datang di makna penderitaan manusia dari sisi spiritual. Oke, mari kita mulai dengan berdoa. Terima kasih Yesus, puji Tuhan Engkau telah memberkati saya tidur yang nyenyak. Pagi ini saya bangun dengan tubuh yang bugar. Berkatilah hari ini ya Tuhan agar setiap aktivitas yang saya jalani dapat berjalan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Haleluya, amin. Berkisahkan seorang Pak Santoso yang berlatar belakang kehidupannya sangat sulit, yaitu menjadi yatim piatu sejak lahir. Flashback saat Pak Santoso masih bayi, ia dibuang dalam kantong plastik yang diikat dengan sangat-sangat rapat. Jika kita pikirkan ini dengan logis, seharusnya Santoso kecil tidak bisa bertahan. Apalagi pada saat itu, setelah ia dibuang, bahkan ada lebih ekstrim lagi, anjing-anjing sudah sangat kelaparan, sudah mengelilingi Pak Santoso kecil. Tapi Tuhan berkehendak lain, Santoso kecil diberikan kesempatan untuk hidup oleh Tuhan, dan datanglah dua ibu-ibu yang sedang berangkat ke pasar dan menyelamatkan Santoso kecil dan menyerahkan kepada panti asuhan. Selama Santoso kecil bertumbuh dari bayi hingga menjadi Santoso besar, ia dikelilingi oleh orang-orang baik, suster-suster dan romo yang mau merawat dan memberikan pendidikan pada Santoso. Meskipun Santoso adalah anak yatim piatu dan tinggal di panti asuhan Yogyakarta, Pak Santoso tidak pernah berpikiran sedikitpun untuk menyerah, apalagi bunuh diri. Santoso selalu berusaha untuk bersyukur karena telah diberikan kehidupan baru dan kesempatan untuk hidup. Santoso pun juga menganggap Tuhanlah yang menjadi orang tua kandungnya dan selalu ada untuk dia. Kita lanjut ke pesan moral yang akan disampaikan berdasarkan apa yang saya dengar dari dialog dalam podcast ini. Pertama, lebih bersyukur dalam menjalani hidup yang notabene diberikan nafas kehidupan oleh Allah adalah anugerah yang telah kita dapatkan secara cuma-cuma. 2. Jangan kita patah semangat. 3. Jangan mengakhiri hidup. 4. Kelilingi diri dengan orang-orang yang membangun kita menjadi lebih baik. 5. Jangan terlalu berharap pada manusia karena pada ujungnya adalah kekecewaan. 6. Berharaplah kepada Tuhan. 7. Hormatilah orang tuamu. 8. Terakhir, berpikirlah lebih dewasa. Dan jangan terhanyut oleh hawa nafsu. Oke, apa itu makna penderitaan manusia? Oke, dari pengertiannya, itu adalah suatu kejadian yang menyakitkan yang dialami oleh manusia, seperti musibah, bencana alam, sakit penyakit, kehilangan harta, kehilangan orang dikasih, dan lain sebagainya. Setiap orang tentu dapat kecewa kepada Allah karena penderitaan yang mereka alami. Dan jadi pertanyaannya ialah, bagaimana seharusnya pandangan sebagai orang Kristen terhadap penderitaan? Pertama, penderitaan oleh sebab dosa. Kita ambil contoh kisah Raja Daud yang membunuh Uria dan mengambil Bathsheba sebagai istrinya. Yang singkatnya, Daud menderita dan yang pada akhirnya dia bertobat. Inti kisahnya adalah melalui penderitaan menyadarkan kita akan kesalahan kita. Kedua, penderitaan sebagai kedaulatan Allah. Kita ambil contoh kisah Ayub yang saleh di mata Allah. Ia mengalami penderitaan yang diizinkan oleh Tuhan, Yesus yang telah memanggilkan kamu. Oke. 1 Petrus 1 ayat 15, tapi adalah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Mari kita tutup dengan berdoa. Tuhan yang penuh kasih setia, saya bersyukur padamu atas bimbingan dan kasih-Mu yang saya alami selama saya mengerjakan tugas yang dulu saja saya selesaikan. Semoga hasil yang saya capai berguna bagi orang lain dan berkenan kepadamu. Dan nama Yesus, saya berdoa. Amin. Oke, sekian saya Samuel Jeffrey Sanjaya dengan NIM 21A10055 pamit undur diri dan sampai jumpa di tugas selanjutnya. Dadah.